Pergerakan pada hewan berkaitan erat dengan sistem rangka pada hewan, terdiri atas rangka luar atau exoskeleton, terdiri atas zat kapur atau zat tanduk, sehingga bersifat keras. Fungsi melindungi tubuh atau organ di dalam tubuh. Sebagian besar invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, terutama arthropoda. Contoh udang, belalang, dan kepiting. Kedua, rangka dalam atau endoskeleton. Rangka di dalam tubuh dengan berbagai fungsi, sehingga tidak dapat dilihat dari luar karena tertutup oleh otot-otot dan kulit. Umumnya dimiliki oleh hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pada beberapa hewan memiliki rangka luar dan sekaligus rangka dalam, misalnya ikan. Rangka luar berupa sisik, sedangkan rangka dalam berupa tulang. Pada cacing tidak berangka, tetapi kulit berlapis kitin yang amat tipis. Pada hewan Pelecypoda atau Lamellibranchiata, cangkoknya ada dua belah yang terbuka, terdiri atas 3 lapisan, zat tanduk, lapisan prismatik, dan lapisan nacreas. Contohnya kerang. Pada Cephalopoda, rangka cumi-cumi memiliki cangkok yang berdegenerasi dan berada dalam tubuh, sedangkan Nautilus cangkok berada di luar tubuh. Pada gurita hanya tersisa cangkok saja. Gerak invertebrata. Gerak pada protozoa terdiri atas contoh Rhizopoda bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Contoh amoeba proteus. Yang kedua, Ciliata, bergerak dengan rambut getar atau silia. Contoh Paramecium caudatum. Ketiga, Flagellata, bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Contoh Euglena viridis. Dan yang keempat, Sporozoa, tidak ada alat gerak. Contoh Plasmodium vivax. Pada Coelenterata, bergerak dengan tentakel. Contoh Hydra. Pada Porifera tidak mempunyai alat gerak. Contohnya hewan spon. Pada Vermes bergerak dengan kontraksi otot tubuh. Contohnya cacing tanah. Pada hewan moluska atau hewan lunak, contohnya pada Pelecypoda, bergerak dengan kaki yang pipih. Contoh kerang. Kedua, Cephalopoda yang bergerak dengan kaki di kepala. Contohnya gurita. Yang ketiga, Gastropoda bergerak dengan kaki di perut. Contohnya siput. Hewan Echinodermata bergerak dengan kaki ambulakral. Contoh bintang laut. Pada Arthropoda bergerak dengan kaki yang beruas-ruas. Pada insekta atau serangga dibantu dengan sayap. Contohnya kupu-kupu, laba-laba, kalajengking, udang, dan kaki seribu. Gerak hewan vertebrata. 1. Gerak pada hewan Pisces. Gerak pada ikan melibatkan rangka dan otot. Rangka ikan umumnya berbentuk streamline untuk memudahkan pergerakan ikan di dalam air. Ikan memiliki rangka dalam atau endoskeleton, dan bagian tubuh ikan yang dianggap sebagai duri tersebut sebenarnya adalah rangka ikan. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu 1 tulang tengkorak, 2 tulang badan, 3 tulang anggota gerak, 4 tulang ekor. Rangka ikan terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, ikan bertulang rawan, contoh ikan hiu dan ikan pari. Kedua, ikan bertulang keras, contoh ikan mujair dan ikan gurami. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip. Sirip digunakan untuk berenang dan memberikan keseimbangan ketika berenang. Ikan bergerak dengan cara menggoyang-goyang ekor dari satu sisi ke sisi yang lain.
Saat berenang, ekor menyapu air sehingga ikan dapat bergerak maju, dan adanya sirip ekor membantu ikan bergerak lebih cepat. Gerakan ekor ikan disebabkan oleh kontraksi otot dan agar tidak terguling ketika bergerak. Sirip-sirip ikan membantu tubuh ikan agar tetap stabil, dan ikan mengubah gerakannya kadang-kadang pelan atau berhenti dibantu oleh sirip dada. 2. Gerak hewan amfibia. Katak merupakan salah satu hewan amfibia. Katak memiliki rangka dalam atau endoskeleton yang tersusun atas 3 kelompok tulang, yaitu 1 tulang tengkorak, 2 tulang badan, 3 tulang anggota gerak. Katak juga merupakan pelompat yang baik karena tungkai belakangnya panjang dan memiliki otot yang sangat kuat. Memiliki selapu tenang di tungkainya yang memberikan tekanan yang kuat melawan air, sehingga terjadilah gerakan di dalam air. 3. Gerak hewan reptilia. Pada reptilia, selain rangka dalam atau endoskeleton, ada juga yang mempunyai penutup tubuh seperti pada kura-kura. Penutup tubuh kura-kura berbentuk seperti cangkang. Bagian atas disebut carapax dan cangkang dada disebut plastron. Reptil lain seperti ular memiliki rangka yang tersusun atas tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Tersusun atas tulang belakang dan tulang rusuk. Tulang belakang ular minimal 100 ruas, sehingga memudahkan ular bergerak. Tulang rusuk ular tidak melekat pada tulang dada dan tulang belakang, tetapi dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot yang elastis untuk mengembangkan rongga dada saat menelan mangsa yang besar. Ular merupakan reptilia yang tidak bertungkai, sehingga ular bergerak dengan merayap. Ular membentuk tubuhnya berkelok mengelilingi batu atau benda-benda di tanah, dan ular menekannya, sehingga ular dapat bergerak maju atau ke samping. 4. Gerak pada Aphes. Aphes atau burung sama dengan unggas, juga memiliki rangka dalam. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayap. Gerakan sayap dikendalikan oleh otot-otot terbang yang sangat kuat dan melekat pada tulang dada. Rangka pada Aphes disesuaikan kemampuannya untuk terbang, yaitu tulang berongga, sehingga dapat mengurangi berat badan. Burung memiliki tubuh yang langsing dan ringan. Bulu ekor sangat berperan dalam mempertahankan keseimbangan, sedangkan otot-ototnya membantu burung dapat terbang dengan gesit. 5. Gerak pada mamalia. Mamalia yang hidup di darat mempunyai kecenderungan untuk memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas di dalam melakukan berbagai aktivitas. Contoh gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang juga besar. Perbedaan struktur dan otot hewan akan menyebabkan perbedaan gerak dan kelincahan pada masing-masing hewan. Contoh kuda, cheetah, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun, kijang dan cheetah memiliki kaki lebih ramping, sehingga kijang dan cheetah memiliki elastisitas yang tinggi. Bentuk kaki yang lebih ramping tersebut mengakibatkan kijang dan cheetah pada saat berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur ke udara.
Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Pada mamalia pelompat atau pelari cepat, jembatan tulang punggungnya agak lentur, sedangkan pada kuda, tulang belakangnya menghubungkan kaki depan dengan kaki belakang. Seperti halnya manusia, alat gerak kuda adalah tulang-tulang yang dibantu otot-otot. Pada saat berjalan dan berlari, kaki belakang kuda menekan, melawan tanah, dan tubuh bergerak ke depan. Dalam mengamati gerakan kuda, paling tepat dimulai dari kaki belakang, karena dari kaki belakang inilah kekuatan terbentuk.